Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Intan Pumatasari dengan NIM 72114192226. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan sistem dan selamat menonton. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada pendekatan sistem. Pencarian asal-muasal proses pemecahan masalah secara sistematis mengarah pada John Dewey, seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University tahun 1910. 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Itu yang pertama ada mengenali kontroversi, kedua ada mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, ketiga ada membentuk satu pertimbangan. Selanjutnya ada tahapan dan langkah-langkah pendekatan sistem. Tahap 1 itu usaha persiapan. Itu langkah pertama ada memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Yang tahap 2 ada mengenali sistem lingkungan. Tahap 3 ada mengidentifikasi subsistem perusahaan. Tahap 2 usaha definisi. Itu yang step 4 ada proses bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Step 5 ada menganalisis bagian sistem dalam urutan tertentu. Tahap 3 ada usaha solusi. Step 6 mengidentifikasi solusi alternatif. Step 7 mengevaluasi solusi alternatif. Step 8 itu memilih solusi terbaik. Step 9 menerapkan solusi terbaik. Dan step 10 itu membuat tindak lanjut untuk memastikan solusi tersebut efektif. Selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem itu atau System Life Development Cycle atau SDLC. Itu merupakan pengaplikasikan dari pendekatan sistem dalam pengembangan suatu sistem informasi. Selanjutnya ada SDLC tradisional. Tahap-tahapannya yaitu ada 1 perencanaan, kedua ada analisis, ketiga desain, keempat implementasi, dan yang kelima ada penggunaan. Selanjutnya ada prototyping, itu merupakan satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Jenis-jenis prototipe itu ada 2, yaitu yang pertama prototipe evolusioner akan terus disempurnakan sehingga memiliki seluruh fungsi yang dibutuhkan oleh pengguna. Contohnya itu ada figur 7.5 yaitu pembuatan prototipe evolusioner, ada mengidentifikasi kebutuhan pemakai, pengembangan prototipe dan prototipe dapat diterima itu tidak. Dan yang I yaitu menggunakan prototipe. Selanjutnya jenis-jenis prototipe yang kedua itu ada prototipe persyaratan, dikembangkan ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang diinginkan sehingga prototipe ini berisi syarat-syarat fungsional dari sistem baru. Itu ada figur 7.6 yaitu pembuatan prototipe persyaratan. Yang satu ada identifikasi kebutuhan, yang kedua pengembangan prototipe, yang ketiga prototipe diterima, keempat pengodaan sistem operasional, kelima menguji sistem operasional, keenam sistem diterima, dan 7 pengguna sistem operasional. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development atau RAD. Itu adalah siklus hidup pengembangan sistem yang ditunjukkan untuk menghasilkan sistem secara cepat tanpa mengorbankan kualitas. RAD berbeda dengan SDLC tradisional di mana keterlibatan pengguna lebih banyak dibandingkan pengembangan sistem informasi. Selanjutnya ada pengembangan berfase atau phase development, adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri dari 6 tahap, yaitu 1 investigasi awal, kedua analisis, ketiga desain, keempat konstruksi awal, kelima konstruksi akhir, dan keenam pengujian dan pemasangan sistem. Metode ini adalah kombinasi SDLC tradisional, prototyping, dan RAD. Selanjutnya yang terakhir ada desain ulang proses bisnis. Desain ulang proses bisnis atau Business Process Redesign atau BPR itu merupakan proses pengerjaan ulang sistem. Biasa dicetuskan di tingkat manajemen strategis. Ada 2 teknik, yaitu 1 rekayasa terbalik atau reverse engineering, menganalisa sistem yang telah ada untuk memahami sebuah sistem agar dapat melakukan perubahan tidak mengubah fungsi dari suatu sistem.
Yang teknik kedua itu ada rekayasa ulang atau re-engineering, itu merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsinya. Terima kasih. Jika ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.